Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kasih karunia-Mu ya Bapa bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar keindahan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 26 Juli tahun 2025, berjudul, Akhirnya kita akan melihat Sang Raja dalam keindahannya. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jika engkau merasakan roh pertentangan dengan seseorang, pergilah ke suatu tempat dan bicarakanlah tentang kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kesaksian yang mendukung kebenaran. Bicaralah tentang keindahan Kristus, dan roh jahat yang telah ada di dalam hatimu akan pergi. Yang kita butuhkan adalah pengalaman dalam mengalahkan musuh dan dalam berpegang teguh pada Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh kehilangan hidup kekal. Saya harus katakan kepadamu bahwa sorga harus dicari, didoakan, dan diusahakan. Kita tidak dapat dengan sifat-sifat karakter kita yang belum bertobat terhanyut ke sorga. Jangan menghabiskan waktu dalam perdebatan dengan mereka yang mengemukakan keberatan, karena musuh akan memberi kesan yang cukup kepada pikiran orang lain untuk menghabiskan waktumu dalam memerangi mereka. Kekuatanmu adalah untuk tetap pada pendirian yang benar. Ketika iblis bertemu Kristus di padang gurun, Kristus tidak terlibat dalam perdebatan dengannya. Setan mencobainya untuk melakukan mujizat menciptakan roti. Jika Kristus melakukan ini, dia akan memberikan musuh keuntungan yang pasti, karena setan mungkin telah memberikan bukti yang sama tentang kekuatannya sendiri. Jadi hari ini, jika orang-orang menyampaikan keberatan terhadap kebenaran kepadamu dan mencoba untuk membangkitkan engkau, janganlah menjadi bersemangat. Tetaplah pada jalur yang positif. Tegaskan kebenaran, demikianlah firman Tuhan, dan izinkan saya memberitahumu, musuh akan segera ingin keluar dari hadapanmu. Marilah kita kesampingkan peperangan yang musuh ingin kita lakukan. Marilah kita mulai bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi kecenderungan kita yang turun-temurun dan yang dipupuk untuk berbuat jahat. Marilah kita memohon kepada Allah untuk menyingkirkan kecenderungan jahat, untuk mencari-cari kesalahan, dan sebagai gantinya memberi kita kehidupan dan kasih Kristus. Kita memiliki sorga untuk dimenangkan, dan Kristus ingin kita memilikinya. Ia mati agar kita dapat memilikinya. Setiap jiwa yang diselamatkan di kerajaan Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya, bukan kepada manusia manapun. Kristus akan membuka gerbang emas bagi kita. Ia akan mengundang kita untuk masuk. Dan kita harus masuk sorga di dunia ini, atau kita tidak akan pernah masuk sorga setelah ini. Di bumi ini kita harus mulai menjalani kehidupan Kristus, dan kemudian sorga akan menjadi sorga bagimu, dan sorga akan menjadi sorga bagi mereka yang bergaul dengan engkau. Dan akhirnya engkau akan melihat Raja dalam keindahannya. Engkau akan melihat pesonanya yang tak tertandingi, dan sambil menyentuh harpa emas, memenuhi sorga dengan musik dan lagu-lagu yang indah bagi anak domba.
dikutip dari manuskrip 97 tahun 1906. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Renungan pagi Sabat yang indah ini berbicara tentang keindahan Kristus, yang dalam bahasa Inggris Roh Nubuat sebut dengan loveliness of Christ. Apakah yang dimaksudkan dengan loveliness of Christ? Child Guidance halaman 423 paragraf 5 berkata, betapa rendahnya nilai emas, mutiara atau perhiasan mahal dibandingkan dengan keindahan Kristus. Keindahan alami terletak pada simetri atau proporsi bagian-bagian yang harmonis satu sama lain. Tetapi keindahan rohani terletak pada keselarasan atau keserupaan jiwa kita dengan Yesus. Keindahan Kristus tersebut lebih berharga dari emas, mutiara, atau perhiasan mahal. Sebab keindahan Kristus itu bukanlah jasmania, tetapi rohania. Bahkan masih dalam paragraf yang sama dikatakan, ini, yaitu keindahan Kristus, akan membuat pemiliknya lebih berharga daripada emas murni, bahkan emas ofir sekalipun. Kasih karunia Kristus sungguh merupakan perhiasan yang tak ternilai. Itu, yaitu kasih karunia Kristus, mengangkat dan memuliakan pemiliknya, serta memantulkan sinar kemuliaan kepada orang lain, menarik mereka juga kepada sumber terang dan berkat. Artinya, keindahan Kristus dapat menjadi bagian kita, sehingga kita pun menjadi indah di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Untuk memiliki keindahan Kristus, dengan menerima kasih karunia Kristus. Sebab kasih karunia Kristus merupakan perhiasan yang tak ternilai. Masih dalam buku yang sama dikatakan dalam Child Guidance halaman 219 paragraf 1 yang berbunyi, kasih karunia Kristus menanti permintaanmu. Rohnya akan mengendalikan hati dan nuranimu, memimpin perkataan dan perbuatanmu. Kasih karunia Kristus itu adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Rohnya Kristus inilah keindahan Kristus yang dapat kita miliki, yaitu keindahan karakter. Sebab Roh Kristus akan mengendalikan hati dan nurani kita, serta memimpin perkataan dan perbuatan kita, menjadi indah sebagaimana keindahan karakter Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Christ Triumphant, halaman 214 paragraf 2. Jika engkau merasakan roh pertentangan dengan seseorang, pergilah ke suatu tempat dan bicarakanlah tentang kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kesaksian yang mendukung kebenaran. Bicaralah tentang keindahan Kristus, dan roh jahat yang telah ada di dalam hatimu akan pergi. Jikalau ada orang yang menentang kita, khususnya tentang kebenaran, tidak perlu diladeni, tapi pergi dan saksikan keindahan Kristus, yaitu karakternya, kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Kemudian, dalam halaman 214 paragraf 4 renungan pagi lanjutkan. Jangan menghabiskan waktu dalam perdebatan dengan mereka yang mengemukakan keberatan. Artinya, jangan habiskan waktu dalam perdebatan dengan mereka yang menentang kebenaran. Karena musuh akan memberi kesan yang cukup kepada pikiran orang lain untuk menghabiskan waktumu dalam memerangi mereka. Artinya, bila mana kita berdebat dengan orang yang menentang kebenaran, waktu kita akan habis untuk menjelaskan kepada mereka, padahal mereka tidak akan mengerti dan tidak mau terima. Kekuatanmu adalah untuk tetap pada pendirian yang benar. Ketika iblis bertemu Kristus di padang gurun, Kristus tidak terlibat dalam perdebatan dengannya. Di zaman sekarang ini banyak wadah untuk berdebat, khususnya di media sosial. Tetapi apakah itu mendatangkan keindahan Kristus dalam hidup kita? Sama sekali tidak. Kalaupun saudara menang dalam berdebat, hal itu tidak membuat kebenaran lebih benar dan tidak membuat keindahan Kristus lebih indah. Oh tidak. Malah dapat merusak kebenaran dan merusak keindahan Kristus. Bagian kita bukan berdebat, saudaraku dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh pada kebenaran, dan Christ Triumphant halaman 214 paragraf 6 berkata,
marilah kita mulai bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi kecenderungan kita yang turun-temurun dan yang dipupuk untuk berbuat jahat. Marilah kita memohon kepada Allah untuk menyingkirkan kecenderungan jahat, untuk mencari-cari kesalahan, dan sebagai gantinya memberi kita kehidupan dan kasih Kristus. Jadi, gantinya berdebat, lebih baik kita tetap berdiri teguh pada kebenaran, apapun yang terjadi. Lebih baik kita bereskan kecenderungan kita yang turun-temurun, yaitu dosa. Kondisi kita manusia yang telah jatuh ini adalah hati kita jahat dan suka cari-cari kesalahan. Inilah yang harus kita bereskan. Oleh sebab itu, minta kepada Bapa agar kasih karunia anaknya, agar keindahan Kristus menjadi bagian kita, kehidupan Kristus jadi milik kita. Itu sebabnya kasih karunia Kristus tersebut adalah keselamatan. Perhatikan dalam Child Guidance halaman 188 paragraf 2 dikatakan, kasih karunia Kristus adalah satu-satunya penawar atau pencegah kejahatan. Karenanya, The Youth Instructor tanggal 21 Desember tahun 1899 paragraf 4 berkata, kita tidak boleh berpikir bahwa kasih karunia dan jasa kita sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Kasih karunia Kristus ini adalah rohnya, dan karenanya rohnya Yesuslah satu-satunya harapan keselamatan kita. Sebab oleh menerima rohnya Yesus, kita menerima hidupnya Yesus, karakternya Yesus yang melayakkan kita mewarisi kerajaan sorga. Itu sebabnya Paulus berkata, Kristus di dalam kamu, itulah pengharapan akan kemuliaan. Dan itu sudah bisa menjadi bagian kita. Kita sudah bisa terima di dunia ini. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 214 paragraf 8. Dan kita harus masuk sorga di dunia ini, atau kita tidak akan pernah masuk sorga setelah ini. Di bumi ini kita harus mulai menjalani kehidupan Kristus, dan kemudian sorga akan menjadi sorga bagimu, dan sorga akan menjadi sorga bagi mereka yang bergaul dengan engkau. Dan akhirnya, engkau akan melihat Raja dalam keindahannya. Engkau akan melihat pesonanya yang tak tertandingi, dan sambil menyentuh harpa emas, memenuhi sorga dengan musik dan lagu-lagu yang indah bagi anak domba. Satu-satunya cara untuk masuk sorga di dunia ini adalah dengan menerima rohnya Yesus. Itulah kasih karunia-Nya. Itulah kerajaan kasih karunia, di mana warganya memiliki keindahan Kristus dalam kehidupannya. Itulah yang melayakkan kita nantinya untuk masuk kerajaan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, tentang kasih karunia Kristus yang adalah rohnya. Yang penting kami terima dalam hati ini, agar keindahan Kristus nyata dalam hidup kami, yaitu karakter Kristus yang sempurna. Maka itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus dalam hidup kami, menerima hidupnya, dan bekerja dalam hidup ini untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Dan itu dapat kami mulai di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.